Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk kepada pembahasan kita kembali. Saya ingin kita merenungkan tentang Kidung Agung Cinta Sejati Gadis Sulam. Ya, ini adalah kitab yang luar biasa dan kita akan melihat kenapa luar biasa dan apa intinya saja. Saya tidak membahas satu persatu. Tapi mari kita melihat akan kisah ini, yaitu serial eksposisi kitab Kidung Agung dengan konsep dasarnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, dan tatanan ilahi yang ada di dalam kitab Kidung Agung. Karena saya merasa ini kitab yang sangat luar biasa yang kita perlu melihatnya, paling tidak secara garis besar kita bisa memandangnya. Saya mengajak kita untuk melihat pentingnya dari kitab Kidung Agung ini seperti apa. Yaitu pertama kita harus melihat bahwa ini adalah merupakan tulisan paling suci dari Ketuvim. Ketuvim ini adalah kumpulan kitab-kitab syair, kitab-kitab dari Amsal, kemudian pengkhotbah, kitab-kitab syair. Nah, ini adalah tulisan yang paling suci, yang dikatakan demikian. Nah, kemudian kenapa juga Kidung Agung begitu pentingnya? Karena dibacakan pada perayaan Paskah Yahudi. Ya, jadi ini diperuntukkan untuk menyatakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa dan dibacakan pada perayaan Paskah Yahudi. Berarti ini sangat penting. Nah, ketiga adalah karena dia memiliki makna ilahi yang terpenting dalam teologi kekristenan kita, yaitu tentang hubungan Allah dan manusia dalam satu ikatan cinta yang suci dan murni. Sehingga bagi saya, kita semua harusnya memahami akan kitab Kidung Agung ini. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa tatanan ilahi apa yang ada di dalam kitab Kidung Agung ini menyangkut perkawinan anak domba. Kalau dalam Hosea pasal 2 ayat 18 dikatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Artinya sebuah tatanan ilahi tentang bagaimana Allah terhadap manusia, bahwa dia akan menjadikan kita sebagai mempelainya, istriku di sini dikatakan seperti itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dikatakan bahwa sebab yang menjadi suamimu adalah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Allah yang maha kuasa, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi kita bisa melihat bagaimana tatanan ilahi mengenai perkawinan anak domba, atau Tuhan menganggap kita sebagai istrinya, kemudian dia menjadikan kita suaminya. Ya, demikianlah hubungan antara Allah dan manusia. Nanti kita akan melihat secara keseluruhan. Nah, untuk Perjanjian Baru, ya, saya ambil dari Wahyu pasal 19 ayat 7 yang dikatakan, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Nah, ini mau menggambarkan bahwa ada tatanan ilahi antara manusia dan Allah, dan itu ada akhirnya dalam perkawinan anak domba. Nah, kalau kita melihat struktur yang ada di sini, kita bisa melihat bagaimana gambaran tentang ketika kita bersama-sama dengan Allah di sorga, Dia menyediakan pesta luar biasa bagi kita, perkawinan anak domba. Bagaimana hubungan nantinya kita sebagai mempelai Kristus, jemaat gereja sebagai mempelai Kristus yang akan dipersandingkan di dalam perkawinan anak domba di sorga. Ya, ini semua ada di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, konsisten menyatakan tentang tatanan ilahi ini. Sehingga kita bisa katakan di sini bahwa Kidung Agung itu menjadi sangatlah penting untuk kita ketahui, karena menyangkut tatanan ilahi tersebut. Nah, ini bagian pertama yang bisa kita lihat, dan kita akan melanjutkannya pada bagian yang kedua. Tuhan memberkati kita.